Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita bisa bertemu kembali saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Doa saya ketika saya share firman Tuhan, saudari-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, saya percaya Roh Kudus pasti berkarya untuk menjamah, mencelikkan, bahkan menginspirasi, bahkan menguatkan, bahkan menghibur, menyegarkan setiap orang yang mendengarkannya. Haleluya. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami diberi kesempatan hidup lagi. Kami juga bersyukur buat perlindungan dan pemeliharaan sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun tanpa kekurangan apapun. Dan kami bersyukur buat kesempatan ini ya Tuhan, di mana kami boleh memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, sehingga sepanjang hari ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian urapi kami semua ya Tuhan, tanpa terkecuali. Baik hamba-Mu yang mengajar, demikian juga para pendengar. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang terbatas ini, biar Roh Kudus yang menolong, bahkan membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga setiap pengajaran firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak dan keinginan Roh Kudus. Demikian juga ya Tuhan, yang mendengar dapat memahami, dapat mengerti, bahkan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami semuanya semakin hari semakin disempurnakan sama seperti Kristus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini saudara-saudara, kita akan melanjutkan renungan kita, yaitu pada Amsal yang ketiga, ayat 5-8. Tema kita hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi temanya sesuai dengan ayat yang tertulis pada ayat yang kelima. Saudara, ketika kita percaya, maka kata percaya di sini bukan hanya sekedar percaya mengetahui, ya. Kata percaya di sini ini mengandung penyerahan. Kalau dalam bahasa Inggris, trust in, ya. Jadi not only believe but trust in. Kalau believe itu hanya percaya tapi tanpa penyerahan. Misalnya Anda percaya bahwa iblis itu punya kuasa, tapi kuasanya terbatas. Tapi Anda tidak akan pernah menyerahkan hidup Anda kepada iblis. Nah, tapi kalau kepada Tuhan, kita tidak hanya sekedar percaya saja, we are not only believing in God, but we are trusting in God. Jadi kita tidak hanya mempercayai Tuhan, tapi kita menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Di sini katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ketika ketika Salomo berkata hati, pada pasal 4 nanti kita temukan itu berbicara pancaran hidup. Jadi ketika Salomo memberi nasihat ini kepadanya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, itu sama artinya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hidupmu. Kalau kita mempercayai Tuhan dengan segenap hidup kita, maka kita otomatis menyerahkan seluruh totalitas hidup kita tanpa terkecuali. Kita menyerahkan seluruh hidup kita karena kita percaya. Karena kita trust in the Lord. Kalau saudara percaya saja mungkin ya menyerah separuh-separuh. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kita segenap hati kita, seluruh hidup kita.
Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Salomo sebagai orang yang paling berhikmat, dia juga orang yang takut akan Tuhan. Dia tahu bahwa sekalipun dia adalah orang yang paling berhikmat, pengertiannya sendiri pasti terbatas. Itu sebabnya nasihat ini dia berikan kepada anaknya. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Karena apa? Pengertian kita itu sebagai manusia terbatas. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kita pasti terbatas. Orang yang paling jenius di dunia ini pun punya keterbatasan. Karena dia tidak mungkin jenius dalam segala hal. Dia hanya jenius dalam bidang tertentu. Saya dan saudara bisa saja kita punya keunggulan dalam satu bidang, tapi kita tidak mungkin semua unggul dalam semua bidang. Kita adalah manusia yang terbatas. Pengertian kita itu terbatas. Itu sebabnya di awal dia katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya apa? Sekalipun kita punya pengertian yang banyak, sekalipun kita punya pengetahuan yang banyak, kita tidak mau bersandar kepada itu, tapi kita mau bersandar kepada Tuhan dengan segenap hidup kita. Kalau kita menerima hikmat yang daripada Tuhan, seperti yang dinasihatkan Salomo pada pasal yang pertama dan kedua, maka kita akan menjadi orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sekalipun mungkin kita punya pengertian dan kita tidak mau bersandar kepada pengertian kita karena kita terbatas. Artinya dalam titik tertentu, sekalipun kita orang paling berpengertian, kita selalu punya keterbatasan. Kalau kita punya keterbatasan, dengan kata lain, dalam titik tertentu, kalau kita mau mengandalkan pengertian sendiri, kita bisa gagal. Kita bisa kecewa. Kita bisa hancur. Itu sebabnya Salomo berkata jelas, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang kelima, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Mengakui Tuhan dalam setiap tindak tanduk kita. Dengan kata lain, kita mengakui Tuhan dalam setiap detik-detik hidup kita. Lagi-lagi kenapa kita perlu mengakui Tuhan dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap langkah-langkah hidup kita? Sekali lagi, karena kita terbatas. Kita terbatas sekali. Kalau kita baca tulisan Rasul Paulus berkata, ada orang berkata kami akan berbuat ini, berbuat itu. Lalu bilang nggak boleh. Harusnya seandainya Tuhan menghendaki, kami akan berbuat ini dan itu. Itu lebih kepada penerapan daripada mengakui. Mengakui Tuhan dalam setiap laku kita artinya mengandalkan Tuhan dalam setiap perbuatan kita. Nah, kalau kita mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, tentu kita juga pasti memperhatikan setiap tingkah laku kita sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, maka kita akan selalu bertindak tanduk berdasarkan firman Tuhan. Bertingkah laku berdasarkan firman Tuhan. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jelas, Salomo sebagai orang yang berhikmat, dia tahu bahwa kalau anaknya mengandalkan pengertiannya sendiri, jalannya bisa bengkok-bengkok. Maka Salomo menegaskan, percaya kepada Tuhan. Hal yang sama tentu berlaku bagi kita.
Kalau kita hanya mengandalkan pada pengertian sendiri, ada saatnya jalan kita bengkok, ada saatnya jalan kita itu lari dari apa yang Tuhan mau. Ada saatnya jalan kita itu melenceng. Karena apa? Sekali lagi, pengertian manusia itu terbatas. Kita tidak tahu apa hari esok. Tapi kalau kita mau mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, maka Tuhan yang meluruskan jalan kita. Maka Tuhanlah yang membimbing kita. Itu sebabnya ada tertulis, Tuhan menetapkan setiap langkah orang percaya. Karena apa? Karena kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap laku kita. Haleluya. Kita lanjutkan. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Sekalipun kita punya kebijaksanaan, mungkin punya gelar. Ingat, nasihat yang sama berlaku bagi kita. Salomo nasihatin anaknya. Dia tahu anaknya mungkin bijak, ya, tapi dibilang jangan bersandar kepada kebijakan itu. Hal yang sama berlaku bagi kita. Sekalipun kita pintar, bijaksana, ya, hebat mungkin, tapi jangan bersandar kepada itu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Kebijakan kita itu sangat terbatas dibanding kebijakan Tuhan. Tiada taranya, tiada tandingnya. Kebijakan kita itu, kepintaran kita itu terbatas. Oleh sebab itu dikatakan apa? Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan. Kalau kita salah satu daripada ekspresi bagian daripada takut akan Tuhan di sini adalah mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Kalau kita merasa diri kita bijak, maka kita akan mengandalkan diri sendiri. Kalaupun kita punya pengetahuan lebih sana, kita harus tetap tunduk kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita disuruh takut akan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Kemudian dikatakan, jauhilah kejahatan. Jadi ini adalah sikap, ya, sikap pertobatan setiap hari. Yaitu takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya. Kalau saya katakan bertobat dalam sini adalah berubah dari kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin itu menghambat persekutuan kita dengan Tuhan, menghambat keharmonisan kita dengan Tuhan. Jadi pertobatan yang saya maksud di sini bukan bertobat terima Tuhan Yesus, tapi bertobat dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita jauhi itu semua, ya, yang jahat-jahat itu, dan kita semakin hari semakin takut akan Tuhan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan yang menyegarkan tulangmu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapat, kalau saya simpulkan ini, itulah menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan jiwamu. Kalau boleh saya simpulkan ini seperti kesembuhan dan penyegaran. Tentu ada kalanya kita sakit harus berobat. Tentu ada kalanya begitu. Ada kalanya memang Tuhan izinkan kita sakit, kemudian kita berdoa, ya kita sembuh. Ada kalanya seperti itu. Kemudian menyegarkan tulang. Kalau saudara ingat, Daud pernah berkata ketika dia menyimpan dosanya itu, dia bilang sumsumnya itu seperti mau kering. Ya, dia gambarkan betapa dosa itu membuat dia tidak bergairah. Nah, di sini Salomo, ya, berbicara yang secara tidak langsung, yang ada menurut saya pasti ada koneksinya, yaitu dikatakan menyegarkan tulang. Karena apa? Kalau kita takut akan Tuhan, menjauhi yang jahat, otomatis kita menjaga kekudusan. Dan kita tidak terintimidasi
atau tercengkram oleh dosa, sehingga kita merasakan kebebasan. Jadi saudara-saudara, takut Tuhan itu bisa menyembuhkan kita dan menyegarkan kita. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Jadi pagi ini saudara-saudara, ada beberapa pelajaran yang penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan artinya bukan hanya sekedar percaya. Not only believe, but we trust in the Lord. Kita percaya dan menyerahkan seluruh hidup kita. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian kita. Pengertian kita sebagai manusia sangat terbatas. Mari kita akui Tuhan dalam setiap laku kita. Akui Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Akui Tuhan dalam setiap detik-detik hidup kita. Supaya Tuhan yang meluruskan jalan-jalan kita. Kalau kita mengandalkan pengertian kita sendiri, bisa saja jalan kita bengkok. Tapi kalau kita mau mengakui Tuhan dalam setiap langkah kita, dan kita tidak mau bersandar kepada pengertian sendiri, maka Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Oleh sebab itu, jangan kita menganggap diri kita bijak. Mari takut akan Tuhan dan menjauhi yang jahat, sehingga kita beroleh kesembuhan dan penyegaran dari Tuhan. Haleluya. Sekian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, kami mengakui secara manusia kami terbatas, tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh totalitas hidup kami sebagai ekspresi daripada kami trust in the Lord. We trust in you. Kami menyerahkan seluruh hidup kami karena kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah juga ya Tuhan, kami tidak mau lagi bersandar kepada pengertian kami, karena pengertian kami terbatas. Kami hanya mau takut Tuhan, dan kerinduan kami menjauhi segala yang jahat. Terutama kami mau bertobat dari setiap hal-hal yang merintangi kami berkomunikasi dengan Tuhan, yang mengganggu kami harmonis dengan Tuhan. Biarlah kami setiap hari menjaga kekudusannya Tuhan. Biarlah Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan kami alami dalam hidup kami. Dan biarlah kesegaran, penyegaran yang daripada Tuhan juga kami alami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau merendahkan diri hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh seluruh kami pada Tuhan. Kami mau sepanjang hari ini, kami hanya mau memuliakan Tuhan dalam apapun yang kami kerjakan. Oleh sebab itu, biarlah roh takut akan Tuhan menyertai kami. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, membimbing kami, sehingga kami berada di jalan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai hari kami ini dengan menerima kasih yang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya saudara-saudara diberkati dan terinspirasi oleh firman Tuhan. Silakan bila mencatat berkat apa yang Anda terima dalam renungan ini. Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini, sehingga yang lain membaca, mereka juga akan diberkati dengan komentar Anda. Ya, saya juga berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe dan menyaksikan, dan saya juga merekomendasikan supaya Bapak Ibu bisa membagikan renungan ini kemana-mana, ya, kepada teman-teman saudara. Siapa tahu mereka juga membutuhkan renungan ini dan mereka akan terinspirasi. Ya, saya juga membagikannya ya di beberapa grup di Facebook, di beberapa grup saya bagikan saja karena saya percaya akan selalu ada orang yang terinspirasi, karena di mana
firman Tuhan beritakan. Di situ Roh Kudus berkarya. Dan tidak lupa juga saya ingatkan ya, saya rekomendasikan Bapak Ibu yang belum subscribe boleh ditekan tombol subscribe-nya, sekalian diaktifkan loncengnya biar ketika ada video pengajaran firman Tuhan dalam channel saya ini Bapak Ibu bisa menerimanya. Baik, sekian renungan pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.